Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risha Najwa Irawan dengan NPM 23201041126 dari Rombel K2. Program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Tidar. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Nah, di sini terdapat beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada karakteristik, yang kedua ada tahapan siklus akuntansi, ketiga ada laporan keuangan, keempat ada pencatatan transaksi, dan yang terakhir ada standar akuntansi yang diterapkan pada BUMN atau BUMD. Jadi materi pertama yang akan kita bahas yaitu Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Nah, jadi Badan Usaha Milik Negara adalah perusahaan yang dimiliki oleh negara dan usahanya itu dijalankan oleh negara. Nah, di sini tuh terdapat beberapa jenis dari Badan Usaha Milik Negara. Yang pertama ada perusahaan perseroan atau yang biasa kita sebut dengan persero. Jadi persero ini merupakan badan usaha milik negara yang sebagian besar sahamnya itu dimiliki oleh negara, minimal 51%. Nah, yang kedua itu ada perusahaan umum. Jadi perusahaan umum ini merupakan BUMN yang keseluruhan modalnya itu milik negara dan tidak terbagi atas saham. Kemudian, BUMN ini juga tentunya memiliki fungsi dan perannya. Yang pertama yaitu sebagai salah satu media bagi pemerintah. Yang kedua, sebagai lahan untuk menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Yang ketiga, sebagai salah satu sumber pemasukan bagi negara. Dan yang keempat yaitu sebagai penyedia barang dan jasa bagi masyarakat umum. Nah, dalam badan usaha milik negara ini tentunya memiliki tahapan siklus akuntansi. Nah, jadi tahapan siklus akuntansi pada badan usaha milik negara itu ada beberapa. Yang pertama ada identifikasi dan analisis transaksi, yaitu mengidentifikasi dan menganalisis setiap transaksi keuangan yang terjadi pada BUMN tersebut. Yang kedua ada pencatatan transaksi, yaitu mencatat transaksi yang terjadi ke dalam jurnal umum. Selanjutnya itu ada posting ke buku besar. Nah, jadi setelah dicatat, transaksinya setelah dicatat dan dimasukkan ke jurnal umum, kemudian dipindahkan datanya dari jurnal umum tersebut ke dalam buku besar. Lanjutnya ada penyusunan neraca saldo, yaitu menyusun neraca saldo sebelum disesuaikan atau sebelum dilakukan penyesuaian. Nah, setelah itu dilakukanlah penyesuaian, yaitu seperti penyesuaian terhadap saldo-saldo akun keuangan. Kemudian selanjutnya ada neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, jadi ini tuh menyusun neraca saldo setelah penyesuaian dilakukan. Kemudian selanjutnya ada penyusunan laporan keuangan, yaitu menyusun laporan keuangan seperti laba rugi, perubahan modal, neraca, dan tentunya laporan arus kas. Selanjutnya itu ada jurnal penutup. Kemudian setelah jurnal penutup itu neraca saldo setelah penutupan, dan yang terakhir itu jurnal pembalik. Selanjutnya yaitu laporan keuangan dari Badan Usaha Milik Negara. Nah, jadi laporan keuangan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yaitu sebuah laporan yang berisi tentang informasi mengenai kinerja keuangan dan posisi keuangan dari sebuah perusahaan yang dimiliki oleh negara. Nah, laporan keuangan ini penting karena untuk memberikan gambaran tentang bagaimana badan usaha milik negara ini beroperasi dan mengetahui pendapatan serta biaya perusahaan. Kemudian untuk mengetahui kondisi keuangan secara keseluruhan. Nah,
Di sini tuh terdapat beberapa komponen utama dalam laporan keuangan badan usaha milik negara. Yang pertama ada neraca, yang kedua ada laporan laba rugi, yang ketiga ada laporan arus kas, yang keempat ada laporan perubahan ekuitas, dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan atau biasa kita sebut dengan CALK. Selanjutnya yaitu pencatatan transaksi pada badan usaha milik negara. Nah, jadi pencatatan transaksi pada BUMN ini mengikuti prinsip yang berlaku di Indonesia. Contohnya yaitu seperti standar akuntansi keuangan atau biasa kita sebut dengan SAK, atau ada juga SAP yaitu standar akuntansi pemerintahan. Nah, pencatatan transaksi keuangan ini mencakup berbagai aspek, termasuk seperti transaksi operasional, keuangan, dan investasi. Nah, pencatatan transaksi pada badan usaha milik negara ini tentunya harus akurat, lengkap, dan konsisten agar laporan keuangan yang disusun oleh BUMN ini nantinya itu dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja keuangan dari BUMN. Pencatatan ini juga harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu seperti Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP. Oke, selanjutnya yaitu standar akuntansi yang diterapkan pada badan usaha milik negara atau BUMN. Nah, jadi standar akuntansi keuangan atau yang biasa kita sebut dengan SAK yang berlaku pada BUMN yaitu PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Nah, PSAK ini diterbitkan oleh DSAK IAI atau Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia. Nah, PSAK ini mengacu pada IFRS atau International Financial Standard. Tetapi tidak semua BUMN itu wajib untuk menggunakan PSAK. Nah, bagi BUMN yang tidak tercatat di Bursa Efek dan memiliki ukuran bisnis menengah ke bawah itu bisa menggunakan standar akuntansi keuangan etap. Baik, setelah tadi kita membahas badan usaha milik negara atau BUMN, nah sekarang kita akan membahas mengenai badan usaha milik daerah atau BUMD. Nah, jadi badan usaha atau BUMD ini menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah itu artinya BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya itu dimiliki oleh daerah. Nah, BUMD ini juga terbagi menjadi dua bentuk. Yang pertama, perusahaan umum daerah. Jadi, perusahaan umum daerah ini merupakan BUMD yang keseluruhan modalnya itu dimiliki oleh suatu daerah dan tidak dibagi menjadi saham. Yang kedua ada perusahaan perseroan daerah. Nah, perusahaan perseroan daerah ini merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas dan seluruh atau paling sedikit itu 51% saham itu modalnya milik daerah. Nah, kemudian BUMD ini juga memiliki beberapa karakteristik. Karakteristik yang pertama yaitu pemerintah daerah memegang hak atas segala kekayaan dari BUMD ini. Kemudian pemerintah daerah juga berkedudukan sebagai pemegang saham dalam BUMD. Nah, kemudian BUMD ini tuh sebagai sumber dari pemasukan suatu daerah dan bertugas atau berfungsi untuk melayani masyarakat umum selain tugasnya yang lain untuk mencari keuntungan. Nah, pada badan usaha milik daerah ini juga memiliki beberapa siklus akuntansi. Jadi siklus akuntansi dari
badan usaha milik daerah ini tuh sama dengan beberapa perusahaan pada umumnya, yaitu ada kegiatan seperti mencatat transaksi, mengklasifikasikan, menyusun laporan keuangan, dan menutup buku. Nah, selanjutnya yaitu laporan keuangan badan usaha milik negara atau BUMD. Jadi, laporan keuangan BUMD yaitu dokumen yang menyajikan informasi mengenai kondisi keuangan badan usaha milik daerah dalam suatu periode tertentu. Nah, laporan ini itu mencakup mengenai informasi tentang aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, biaya, dan laba rugi. Kemudian ada pencatatan transaksi. Nah, pencatatan transaksi pada BUMD ini memiliki beberapa metode pencatatan. Yang pertama itu ada single entry. Nah, single entry yaitu pencatatan tunggal, di mana nantinya itu transaksi hanya dicatat sekali. Yang kedua ada double entry. Double entry itu pencatatan ganda. Jadi nanti transaksinya itu akan dicatat 2 kali pada debit dan kredit. Fungsinya itu untuk memastikan keseimbangan dalam persamaan akuntansi. Kemudian yang ketiga itu ada triple entry, yaitu pencatatan 3 kali, di mana sistem double entry itu dilengkapi dengan pencatatan pada buku langganan. Kemudian ada juga standar akuntansi yang diterapkan pada BUMD. Nah, jadi standar akuntansi yang diterapkan pada BUMD yaitu SAK-ETAP atau Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Jadi, SAK-ETAP ini dirancang untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang